Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma gulai ayam yang kental dan kaya rempah menguar di seluruh penjuru rumah mungil kami. Asapnya mengepul dari panci tanah liat, menari-nari di udara sore yang hangat. Aku mengaduknya perlahan, memastikan santan tidak pecah, sebuah ritual yang kulakukan dengan penuh cinta. Bagiku, memasak bukan sekadar kewajiban, melainkan cara terbaik untuk menuangkan seluruh kasih sayangku untuk Doni, suamiku. Rumah kami memang tidak besar, sebuah peninggalan orang tuaku yang sengaja kupilih untuk kami tinggali. Perabotannya sederhana, namun setiap sudutnya bersih dan tertata rapi. Disinilah, dalam kesederhanaan ini, aku berharap bisa membangun istana cinta kami yang sesungguhnya, jauh dari bayang-bayang kemewahan yang sengaja kutinggalkan di masa lalu. 3 tahun sudah aku menyandang status sebagai Nyonya Anissa Firmansyah. 3 tahun yang kujalani dengan penuh bakti. Aku mendedikasikan hidupku untuk menjadi istri yang sempurna bagi Doni. Menyiapkan kemejanya di pagi hari, membuatkan bekal makan siangnya, hingga menyambutnya pulang dengan senyum dan hidangan hangat di malam hari. Doni adalah duniaku. Aku mencintainya dengan tulus. Mencintai ambisinya yang membara untuk sukses, juga semangatnya yang tak pernah padam. Aku percaya, di balik sifatnya yang terkadang sedikit angkuh dan terobsesi dengan status sosial, ada seorang pria baik yang dulu pernah membuatku jatuh cinta. Karena keyakinan itulah, aku rela menyembunyikan jati diriku yang sebenarnya. Baginya, aku hanyalah Anissa, seorang gadis yatim piatu tanpa latar belakang keluarga yang bisa dibanggakan. Dan aku tidak keberatan, karena aku ingin dia mencintaiku apa adanya, bukan karena siapa aku sesungguhnya. Suara deru motor Doni yang mendekat membuyarkan lamunanku. Segera kuletakkan sendok kayu dan bergegas ke depan, membuka pintu dengan senyum terukir di wajah. Doni masuk dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Ada seberkas cahaya aneh di matanya, campuran antara bangga, gembira, dan sedikit gugup. Ia tidak langsung duduk di kursi makan seperti biasa, melainkan berdiri di tengah ruang tamu, memandangku dengan tatapan menilai. "Anissa, coba tebak apa yang aku bawa," katanya sambil mengangkat sebuah amplop tebal berwarna emas sampanye yang sejak tadi dipegangnya. Amplop itu tampak begitu mewah, terbuat dari kertas bertekstur dengan logo perusahaan yang diembos dengan tinta berkilauan. "Apa itu, Mas?" tanyaku sambil mendekat, mengeringkan tanganku yang basah di celemek. "Ini bukan sekadar surat," ujarnya dengan nada penuh penekanan. "Ini adalah pengakuan. Ini adalah tiket menuju level selanjutnya." Ia membuka amplop itu dengan hati-hati dan mengeluarkan sebuah kartu undangan yang tak kalah megah. Pesta tahunan perusahaan. Hanya manajer tingkat atas dan karyawan berprestasi yang diundang. Dan aku, Anissa, aku salah satunya. Aku bisa melihat binar kebanggaan yang meluap-luap dari matanya. Aku pun ikut merasakan kebahagiaan itu. Aku tahu betapa keras Doni bekerja, betapa ia mendambakan pengakuan seperti ini. Aku meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Selamat, Mas. Aku bangga sekali sama kamu. Acara sebesar ini pasti seru sekali. Kapan acaranya? Aku harus pakai baju apa ya nanti?" tanyaku antusias. Benakku sudah membayangkan aku akan berdiri di sampingnya, menjadi pendamping yang paling mendukungnya. Namun, senyum di wajah Doni sedikit memudar. Ia menarik tangannya perlahan dari genggamanku. "Nah, itu dia masalahnya, sayang," mulainya dengan nada yang dibuat sepelan mungkin. "Acara ini sangat formal. Isinya hanya petinggi-petinggi perusahaan. Semua pembicaraannya soal bisnis, merger, saham. Kamu pasti akan bosan sekali di sana." Antusiasmeku seketika menyusut. "Bosan? Kenapa bosan? Ada kamu di sana. Mana mungkin aku bosan?" balasku, mencoba menjaga nada suaraku tetap ceria. Doni menghela napas, seolah sedang menjelaskan sesuatu yang rumit pada anak kecil. "Bukan begitu, Anissa. Maksudku, ini bukan acara untuk bersenang-senang. Ini lebih seperti ajang lobi, membangun koneksi. Aku harus fokus. Aku harus bisa berbaur dengan mereka. Kalau kamu ada di sana, aku khawatir tidak bisa memberikan perhatian penuh padamu. Aku tidak mau kamu merasa diabaikan." Kata-katanya terdengar begitu logis dan penuh perhatian. Namun entah mengapa ada sebuah bilah tajam tak kasat mata yang mengiris hatiku. Rasanya seperti ia sedang membangun sebuah dinding di antara kami. Aku menatap matanya, mencari kesungguhan di sana, atau mungkin secercah keinginan agar aku tetap datang. Tapi yang kutemukan hanyalah tatapan yang memohon pengertian, agar aku tidak membebani langkahnya. "Jadi, Mas mau pergi sendiri?" tanyaku lirih.
Hanya untuk kali ini, sayang. Anggap saja ini bagian dari pekerjaanku. Semua yang kulakukan ini juga demi masa depan kita, kan? Agar kita bisa segera pindah dari rumah ini, punya mobil bagus, hidup lebih layak. Bujuknya sambil mengelus puncak kepalaku. Aku menelan kekecewaanku dalam-dalam dan memaksakan seulas senyum. Iya, Mas. Aku mengerti. Kamu fokus saja di acaranya. Buat kolega dan atasanmu terkesan. Doni tersenyum lega. Nah, begitu dong. Istriku memang paling pengertian. Ia kemudian mengecup keningku sekilas dan bergegas ke kamar mandi, meninggalkan aku yang masih berdiri mematung di ruang tamu bersama undangan emas yang tergeletak di atas meja. Undangan itu terasa dingin dan asing di mataku. Malam itu, setelah Doni tertidur pulas, aku tidak bisa memejamkan mata. Pikiranku terus berputar pada percakapan tadi. Aku tahu Doni ambisius. Tapi haruskah ambisi itu membuatnya merasa perlu menyembunyikan aku? Apakah aku sebegitu memalukannya? Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke lemari pakaian. Kuambil jas terbaik milik Doni yang akan ia kenakan besok malam. Aku ingin memastikan semuanya sempurna, tidak ada satu benang pun yang kusut. Saat aku meraba bagian saku dalamnya untuk memeriksa apakah ada kotoran, tanganku menyentuh secari kertas kecil yang terlipat rapi. Rasa penasaran mengalahkan rasa bersalahku karena lancang. Kubuka lipatan kertas itu perlahan di bawah temaram lampu tidur. Tulisan tangan yang lentik dan feminin tertulis dengan tinta ungu. Sayang, jangan lupa pakai dasi yang aku berikan. Kita harus jadi pasangan paling serasi di pesta nanti. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dingin menjalar dari ujung kaki hingga ke seluruh tubuh. Sayang, pasangan paling serasi? Siapa Aku mencoba menepis pikiran buruk yang mulai merayap seperti ular berbisa di benakku. Mungkin itu Rahmat, teman satu divisinya. Mungkin ini hanya lelucon antar teman kerja. Ya, pasti begitu. Doni mencintaiku. Dia tidak mungkin mengkhianatiku. Aku meremas kertas itu di tanganku. Keraguan dan ketakutan mulai berperang melawan kepercayaanku. Tiba-tiba, sebuah ide nekat muncul di kepalaku. Aku tidak akan membiarkan keraguan ini menggerogotiku. Aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku akan tetap datang ke pesta itu. Bukan lagi sebagai kejutan manis untuk suami yang kucintai, tapi sebagai pembuktian untuk hatiku sendiri. Aku harus memastikan bahwa semua ketakutanku ini tidak beralasan. Besok malam, aku akan datang dan melihat siapa, yang akan menjadi pasangan paling serasi untuk suamiku. Pagi harinya, suasana terasa aneh. Ada ketegangan tipis yang menggantung di udara, yang mungkin hanya aku yang merasakannya. Doni bersikap seolah tidak ada yang berbeda. Ia bersiul-siul kecil sambil memilih dasi di depan cermin. Mataku tanpa sadar tertuju pada sebuah dasi sutra berwarna biru gelap dengan motif geometris perak yang tergeletak di atas meja rias. Dasi itu baru? Aku tidak pernah membelikannya dasi itu. Dasi baru, Mas? Tanyaku, berusaha senetral mungkin. Doni menoleh sekilas melalui cermin. Oh, ini? Hadiah dari klien. Bagus. Kan? Katanya cocok dengan warna mataku. Jawabnya enteng, terlalu enteng. Ia mengambil dasi itu dan mulai melingkarkannya di leher kemeja putihnya yang licin. Dasi dari jantungku berdenyut nyeri. Aku membantunya mengenakan jas, tanganku sedikit gemetar saat merapikan kerahnya. Ia tampak begitu gagah dan tampan. Pria yang sama yang 3 tahun lalu mengucapkan janji suci di hadapanku. Aku menatap bayangan kami di cermin. Dia, dengan setelan mahalnya yang siap menaklukkan dunia, dan aku, dengan daster rumahanku. Kami tampak seperti berasal dari 2 dunia yang berbeda. Mungkin Doni benar. Aku memang tidak pantas bersanding dengannya di acara semegah itu. Tapi suara kecil di hatiku menolak untuk menyerah. Sepanjang hari, setelah Doni berangkat kerja, aku diselimuti kegelisahan. Aku membersihkan rumah seperti orang kesetanan, mencoba mengalihkan pikiranku, namun bayangan tulisan di kertas itu dan dasi biru baru itu terus berkelebat. Sore harinya, aku berdiri di depan lemari pakaianku yang sederhana. Aku tidak punya gaun malam yang gemerlapan atau perhiasan yang menyilaukan. Pakaian terbaikku adalah pakaian yang menyimpan kenangan. Mataku tertuju pada sebuah gaun terusan berwarna krem selutut. Bahannya katun yang lembut, modelnya sederhana namun potongannya begitu pas di tubuhku. Gaun itu adalah gaun yang kukenakan saat Doni pertama kali mengajakku kencan romantis di sebuah kafe kecil di tepi danau. Malam itu, dia berkata bahwa aku terlihat seperti bidadari, begitu cantik dalam kesederhanaanku. Aku mengambil gaun itu. Aku tidak akan mencoba menjadi orang lain malam ini. Aku akan datang sebagai Anissa,
wanita yang dulu ia puji setinggi langit. Aku akan mengingatkannya pada cinta kami yang sederhana dan tulus. Aku merias wajahku dengan riasan yang tipis, hanya sedikit bedak untuk meratakan warna kulit dan pulasan lipstik berwarna natural. Rambut panjangku yang hitam kuurai begitu saja, membiarkannya jatuh membingkai wajahku. Saat aku menatap cermin, yang kulihat adalah seorang wanita biasa yang berharap cemas. Aku tidak tampak seperti istri seorang manajer sukses. Aku hanya tampak seperti Anissa. Harapan dan ketakutan berbaur menjadi satu, membuat perutku melilit. Aku memesan taksi online, sebuah pilihan yang terasa begitu kontras dengan tujuan perjalananku, Hotel Bintang 5 Grand Astoria. Selama perjalanan, jantungku berdebar tak karuan. Aku memandangi gedung-gedung pencakar langit yang bermandikan cahaya, membayangkan Doni sedang berada di salah satunya, tertawa dan bercengkerama. Aku berdoa dalam hati, semoga semua ini hanya salah paham. Semoga benar-benar rahmat, dan dasi itu memang dari klien. Semoga saat aku tiba, Doni akan terkejut, lalu tersenyum, dan menggandeng tanganku dengan bangga. Taksi berhenti di depan lobi utama hotel yang megah. Pilar-pilar marmer raksasa menjulang tinggi, lampu kristal besar menggantung di langit-langit, membiaskan cahaya keemasan ke segala arah. Mobil-mobil mewah Eropa berbaris rapi di jalur valet, menurunkan para penumpang yang berpakaian sans reproche. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah keluar dari taksi. Seketika aku merasa kecil dan tak terlihat di tengah kemewahan ini. Gaun krem sederhanaku terasa seperti seragam orang tersesat. Aku melangkah masuk ke dalam lobi yang luas. Lantainya yang mengilap memantulkan bayanganku dengan sempurna. Suara alunan musik klasik yang lembut bercampur dengan dengung percakapan orang-orang penting. Aku mengedarkan pandanganku, mencari sosok suamiku di antara kerumunan. Dan kemudian, aku melihatnya. Doni berdiri di dekat sebuah air mancur mini di tengah lobi. Ia tampak begitu percaya diri, tertawa lepas sambil berbincang dengan beberapa pria berjas lain. Hatiku menghangat melihatnya. Seluruh keraguanku seakan menguap. Inilah suamiku, pria yang kucintai. Aku mulai melangkah mendekat, senyum lega mulai terkembang di bibirku. Namun, langkahku terhenti. Dari balik pilar, seorang wanita muncul dan langsung berdiri di samping Doni. Seorang wanita yang sangat cantik dengan gaun malam berwarna merah menyala, yang memeluk tubuhnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul modern, lehernya dihiasi kalung berlian yang berkilauan. Wanita itu dengan gerakan yang begitu luas dan akrab, merapikan dasi biru gelap yang dikenakan Doni. Dasi dari Doni tidak menepisnya, malah ia tersenyum, senyum yang begitu intim dan mesra. Mereka tertawa bersama, tawa yang terdengar begitu serasi. Duniaku runtuh seketika. Udara di paru-paruku seakan tersedot habis. Not di saku jasnya, dasi biru itu, dan wanita ini. Semua kepingan teka-teki itu kini menyatu menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Pengkhianatan. Wanita itu pasti Rina, rekan kerja Doni yang beberapa kali ia sebutkan. Doni pernah berkata Rina adalah wanita yang ambisius dan sedikit agresif. Tapi dia tidak pernah bilang jika Rina secantik ini, dan sedekat ini dengannya. Mereka benar-benar terlihat seperti pasangan paling serasi. Pria sukses yang tampan dan wanita glamor yang mempesona. Dan aku berdiri di sini, di seberang lobi, dalam balutan gaun krem sederhana, gaun kenangan kencan pertama kami yang kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Aku bukan lagi seorang istri yang ingin memberi kejutan. Aku adalah seorang penonton yang menyaksikan babak baru kehidupan suamiku, babak di mana tampaknya tidak ada lagi tempat untukku. Kejutan yang kusiapkan dengan sepenuh hati, kini berubah menjadi kejutan paling menyakitkan yang pernah kuterima sepanjang hidupku. Kaki-kakiku terasa seperti jeli, nyaris tak mampu menopang berat tubuhku sendiri. Rasanya lebih mudah untuk berbalik, lari keluar dari hotel ini, dan menangis semalaman di rumah. Namun, bagian lain dari diriku, bagian yang telah terluka dan kini mulai mengeras, menolak untuk kalah sebelum berperang. Aku tidak akan pergi seperti seorang pengecut. Aku butuh jawaban. Aku butuh Doni melihatku dan menjelaskan pemandangan yang baru saja menghancurkan hatiku ini. Dengan langkah-langkah yang terasa berat seolah berjalan di atas lumpur, aku memaksa diriku untuk terus maju, melintasi lantai marmer yang dingin itu. Setiap langkah mendekati mereka, jantungku berdegup semakin kencang, memukul-mukul rusukku dengan brutal. Suara tawa mereka terdengar semakin jelas, semakin menyakitkan. Aku bisa melihat bagaimana tatapan Doni pada Rina, tatapan penuh kekaguman yang sudah lama tidak kulihat ditujukannya padaku. Aku bisa melihat bagaimana Rina sesekali menyentuh lengan jas Doni dengan begitu santai, seolah itu adalah hak miliknya. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter, aku berhenti sejenak, mengumpulkan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki.
Aku merapikan gaunku yang tidak kusut, mencoba menampilkan ekspresi setenang mungkin, meskipun di dalam diriku sedang terjadi badai tsunami. Lalu, dengan suara yang kuyakinkan agar tidak bergetar, aku memanggilnya. Mas Doni. Suaraku tidak keras, namun cukup untuk membuat Doni dan orang-orang di sekitarnya menoleh. Kejutan, tambahku, memaksakan seulas senyum yang terasa kaku dan perih di bibirku. Waktu seolah berhenti. Ekspresi Doni berubah dalam sepersekian detik. Wajahnya yang ceria dan penuh tawa langsung membeku. Matanya melebar karena syok, lalu warna wajahnya berubah dari cerah menjadi pucat pasi. Kepanikan yang nyata terlihat jelas di matanya. Ia seperti seorang pencuri yang tertangkap basah. Di sampingnya, Rina mengangkat satu alisnya. Tatapannya bergerak dari wajahku, turun ke gaunku, lalu ke sepatuku yang sederhana, dan kembali lagi ke wajahku. Tatapan itu penuh dengan cemooh dan superioritas. Seolah ia sedang mengamati serangga aneh yang tersesat masuk ke istananya. Teman-teman Doni yang tadi asyik berbincang kini terdiam. Mereka memandangku dengan tatapan ingin tahu, berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Atmosfer yang tadinya hangat dan penuh tawa kini menjadi canggung dan dingin. Aku bisa merasakan puluhan pasang mata menusukku, menilaiku, dan mempertanyakan kehadiranku di sana. "Anissa, kamu sedang apa kamu di sini?" tanya Doni, suaranya terdengar tercekat. Ia melirik sekilas ke arah Rina, seolah mencari petunjuk atau pertolongan. "Aku ingin memberimu kejutan. Menemanimu di hari pentingmu," jawabku, mencoba menjaga senyumku tetap di tempatnya, meskipun rasanya bibirku akan robek. Doni tampak semakin panik. Ia tertawa dengan suara yang aneh dan dipaksakan. "Kejutan? Ya, ini benar-benar kejutan. Aku kan sudah bilang kamu tidak perlu datang. Sayang, acaranya pasti membosankan untukmu." Ia menggunakan panggilan, sayang, namun nadanya terdengar seperti sebuah peringatan. Rina berdeham pelan, sebuah suara kecil yang berhasil menarik seluruh perhatian Doni kembali padanya. "Doni, kamu belum mengenalkan temanmu ini pada kami," kata Rina dengan suara yang manis namun penuh racun. Ia sengaja menggunakan kata, "temanmu," sebuah penegasan halus bahwa ia tidak menganggapku lebih dari itu. Doni tampak semakin terpojok. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia memandangku, lalu memandang Rina, lalu ke kolega-koleganya yang menunggu dengan penuh rasa ingin tahu. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya. Pertarungan antara mengakui aku sebagai istrinya dan mempertahankan citra sempurna yang sedang ia bangun di dunia barunya ini. Dan aku tahu, bahkan sebelum ia membuka mulutnya, sisi mana yang akan ia pilih. Seorang pria yang lebih tua, yang tampak seperti salah satu atasan Doni, melangkah mendekat. Ia tersenyum ramah ke arahku, senyum yang tulus di tengah lautan kepalsuan ini. "Don, ini siapa? Cantik sekali. Istrimu, ya? Kenalkan dong pada kami," ujarnya dengan nada kebapakan. Pertanyaan itu adalah sebuah todongan senjata tepat di kepala Doni. Tidak ada lagi jalan untuk menghindar. Semua mata kini tertuju padanya, menantikan jawabannya. Rina menyilangkan lengannya di dada, tatapannya ke arah Doni begitu tajam, dingin, dan penuh tuntutan. Seolah berkata, "Awas kalau kamu salah bicara." Doni menelan ludahnya dengan susah payah. Ia menatapku sekilas, dan di matanya aku tidak melihat cinta, tidak melihat penyesalan, yang kulihat hanyalah rasa malu. Ia malu padaku. Ia malu dengan penampilanku. Ia malu dengan keberadaanku. Saat itu juga, aku tahu bahwa suamiku, pria yang selama ini kupercaya dan kubanggakan, akan segera menghancurkan hatiku menjadi debu di depan semua orang ini. Sapaan dinginku akan dibalas dengan sebuah penghinaan yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Keheningan yang terasa memekakan telinga menyelimuti kelompok kecil kami. Pertanyaan ramah dari atasan Doni menggantung di udara, menuntut sebuah jawaban. Aku menahan napas, sebagian kecil dari diriku yang naif masih berharap Doni akan melakukan hal yang benar. Berharap ia akan menggenggam tanganku dan berkata, "Ya, Pak. Kenalkan, ini Anissa, istri saya." Sebuah kalimat sederhana yang bisa menyelamatkan harga diriku dan sisa-sisa pernikahan kami. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sebuah pengkhianatan yang paling kejam. Doni menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan keberanian untuk sebuah kebohongan besar. Ia kemudian tertawa, sebuah tawa yang dipaksakan dan terdengar sumbang di telingaku. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan meremehkan ke arahku. "Istri saya? Bukan, Pak. Bapak salah paham," katanya dengan nada ringan, seolah sedang meluruskan kesalahpahaman kecil. "Oh, ini?" lanjutnya sambil melirikku sekilas dengan ujung matanya, tatapannya begitu dingin seolah aku adalah orang asing.
Dia ini pembantu di rumah saya. Kebetulan tadi disuruh mengantar sesuatu yang tertinggal. Dunia seakan meledak di sekitarku, lalu hancur berkeping-keping dalam keheningan yang absolut. Kata-kata itu, dia ini pembantu di rumah saya, menghantamku seperti sebuah boge mentah yang tak terlihat, membuat napasku sesak dan pandanganku kabur. Telingaku berdenging hebat, meredam suara-suara lain di sekitarku. Aku hanya bisa menatap Doni, mulutku sedikit terbuka karena tidak percaya. Pria yang tidur di sampingku setiap malam, pria yang kubuatkan sarapan setiap pagi, pria yang kuanggap sebagai pusat alam semestaku, baru saja melucuti seluruh identitasku dan melemparkannya ke lantai untuk diinjak-injak. Senyum kemenangan yang begitu sinis terukir di wajah Rina. Ia melirikku dengan tatapan penuh kemenangan, seolah berkata, "Lihat, inilah tempatmu yang sebenarnya." Beberapa kolega Doni tampak terkejut, sementara yang lain berusaha menyembunyikan senyum geli mereka. Mereka kini memandangku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan tatapan merendahkan yang biasa mereka berikan kepada para pelayan hotel. Atasan Doni yang tadi bertanya tampak sedikit bingung dan tidak enak hati. "Oh, begitu ya? Maaf, saya kira," katanya canggung. "Tidak apa-apa, Pak. Wajar kalau salah sangka," potong Doni cepat, berusaha mengendalikan situasi. Namanya juga orang kampung, kadang penampilannya suka berlebihan. Ia menambahkan hinaan itu seolah tidak cukup dengan yang pertama, menusukkan belati lebih dalam kelukaku yang sudah menganga. Aku masih membeku di tempatku. Tubuhku terasa kaku, lidahku keluh. Aku ingin berteriak, menangis, menampar wajahnya, tapi tidak ada satu otot pun di tubuhku yang bisa bergerak. Aku hanya bisa berdiri di sana, menjadi pusat perhatian yang memalukan, sementara martabatku sebagai seorang istri dan sebagai seorang manusia dicabik-cabik oleh suamiku sendiri. Rasanya seperti aku sedang telanjang di tengah keramaian. Setiap tatapan mereka terasa seperti cambukan. Untuk membuat sandiwara ini menjadi lebih nyata, Rina mengambil peran. Ia melangkah maju sedikit, memandangku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan seorang majikan kepada bawahannya. Ia menjentikan jarinya tepat di depan wajahku, sebuah gerakan yang begitu menghina dan merendahkan. "Hei, kalau begitu, tolong ambilkan kami minum. Cepat, ya," ucapnya dengan nada memerintah yang dibuat-buat, namun matanya menari-nari penuh kepuasan jahat. Permintaan itu adalah garam yang ditaburkan di atas lukaku. Mereka tidak hanya menghinaku dengan kata-kata, mereka kini mulai memperlakukanku sesuai dengan peran yang mereka ciptakan untukku. Semua orang menunggu reaksiku. Mereka ingin melihat apakah si pembantu ini akan patuh pada perintah majikan barunya. Doni tidak melakukan apa-apa untuk menghentikannya. Ia hanya berdiri diam, wajahnya mengeras, seolah menyetujui permainan kejam ini. Saat itu, aku sadar bahwa pria yang kucintai telah mati, dan yang berdiri di hadapanku sekarang adalah monster berhati dingin yang tidak kukenali lagi. Dihadapkan pada perintah Rina yang menusuk, waktu seolah berjalan melambat. Semua suara di sekitarku menjadi bisingan yang tidak jelas, fokusku hanya tertuju pada jentikan jari Rina dan wajah Doni yang tanpa ekspresi. Sebagian diriku ingin melawan, ingin berteriak bahwa aku bukan pembantu mereka. Tapi tubuhku masih dikuasai oleh rasa syok yang melumpuhkan. Rasa sakit akibat pengkhianatan Doni begitu dahsyat, hingga membuat otakku sulit memproses apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku hanya bisa berdiri diam, menatap mereka dengan pandangan kosong. Melihatku yang tidak bergerak, Doni tampaknya merasa perlu untuk ikut andil, untuk semakin menegaskan kebohongannya di depan kolega dan atasannya. Ia melangkah maju dan menatapku dengan tatapan tajam dan dingin, tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Hei, kamu dengar tidak? Cepat ambilkan kami minum. Jangan bikin malu di sini, cepat," bentaknya dengan suara rendah namun penuh penekanan. Setiap katanya seperti sebuah tamparan keras di wajahku. Suamiku sendiri, memerintahku layaknya seorang pesuruh di depan selingkuhannya. Bentakan itu akhirnya berhasil menggerakkan kakiku yang kaku. Bukan karena aku ingin patuh, tapi karena instingku menyuruhku untuk pergi dari situasi itu, untuk menjauh dari tatapan mereka yang menghakimi. Dengan langkah yang berat dan goyah, aku berbalik dan berjalan menuju bar yang terletak di sudut ruangan. Punggungku terasa panas, seolah ditusuk oleh ratusan jarum dari tatapan semua orang. Aku bisa mendengar bisik-bisik mereka di belakangku, mungkin mereka sedang menertawakan pembantu kampung yang canggung ini. Di bar, aku memesan 2 gelas minuman seperti yang ku melihat sedang diminum oleh Doni dan Rina. Tanganku gemetar hebat saat bartender meletakkan 2 gelas kristal yang dingin itu di atas nampan. Bayanganku terpantul di permukaan gelas, wajah seorang wanita yang pucat dengan mata yang mulai memerah menahan tangis.
Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, melarang air mataku untuk jatuh. Tidak di sini. Aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku menangis. Dengan nampan di tangan, aku berjalan kembali ke arah mereka. Langkahku kini lebih mantap, dipicu oleh amarah dingin yang mulai merayap naik dari dasar hatiku yang hancur, menggantikan rasa syok dan sakit. Mereka masih berdiri di tempat yang sama. Kini Rina sudah bergelayut manja di lengan Doni, seolah memamerkan kemenangannya. Saat aku hendak meletakkan minuman di meja terdekat, Rina sengaja menyenggol lenganku dengan cukup keras. Aduh, maaf. Tidak sengaja, ucapnya dengan nada pura-pura menyesal, namun matanya berkilat puas. Nampan di tanganku oleng. Sebagian isi dari salah satu gelas tumpah dan membasahi lantai marmer yang mengilap, hanya beberapa senti dari sepatu kulit mahal milik Doni. Lihat apa yang kamu lakukan. Dasar ceroboh. Seru Doni seketika, amarahnya meledak. Ia seolah menemukan alasan sempurna untuk semakin menghinaku. Kamu ini benar-benar tidak berguna, ya? Hanya mengambil minum saja tidak becus. Sudahlah, sayang, jangan marah-marah. Mungkin dia memang tidak terbiasa di tempat seperti ini. Timpal Rina dengan suara yang dibuat-buat lembut, namun setiap katanya adalah cemoohan. Ia kemudian mengambil beberapa lembar tisu dari atas meja, dan melemparkannya ke lantai yang basah. Nah, bersihkan itu. Cepat, sebelum ada yang terpeleset. Aku menatap tisu yang tergeletak di lantai, lalu menatap wajah Doni dan Rina bergantian. Mereka benar-benar serius. Mereka ingin aku berlutut dan membersihkan lantai di hadapan semua orang, di pesta perusahaannya yang megah. Ini bukan lagi sekadar kebohongan untuk menutupi perselingkuhan. Ini adalah sebuah ritual penghinaan yang disengaja, sebuah pertunjukan kekuasaan untuk memuaskan ego mereka yang busuk. Rasa sakit di hatiku kini telah berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih kuat. Api kemarahan yang tadinya hanya percikan kecil, kini mulai berkobar hebat. Aku menatap lurus ke mata Doni, mencoba menemukan sisa-sisa pria yang pernah kucintai di sana. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah kekosongan dan kekejaman. Ia telah menjadi orang asing bagiku. Kenapa diam saja? Kamu tuli? Bentak Doni lagi, kesabarannya habis. Aku menarik napas perlahan. Aku tidak akan berlutut. Aku tidak akan membersihkannya. Aku sudah cukup terhina. Namun, sebelum aku sempat membuka mulut untuk melawan, Doni melakukan sesuatu yang melewati batas akhir kesabaranku. Ia mencengkeram lenganku dengan kasar. Tarikannya begitu kuat hingga membuatku meringis kesakitan, lalu menyeretku menjauh dari keramaian, menuju sebuah sudut di dekat pintu darurat yang sepi. Cengkeraman Doni di lenganku terasa seperti borgol baja. Ia menyeretku tanpa mempedulikan aku yang hampir tersandung gaunku sendiri. Di sudut yang remang-remang, jauh dari panggung utama pesta, ia membanting tubuhku ke dinding dengan kasar. Punggungku membentur tembok yang dingin, membuatku sedikit terkesiap karena sakit dan kaget. Untuk apa kamu kesini? Hah? Desisnya, wajahnya begitu dekat dengan wajahku. Napasnya beraroma alkohol dan kemarahan. Matanya yang biasanya hangat kini menatapku dengan kebencian murni. Apa tujuanmu datang ke sini? Mau merusak reputasiku? Mau membuatku malu di depan semua orang penting? Suaranya rendah, namun penuh dengan getaran amarah yang tertahan. Aku menatap wajahnya, wajah yang pernah kucium setiap pagi, kini terlihat begitu mengerikan. Rasa takut mencoba merayapiku, namun api kemarahan di dalam diriku jauh lebih besar. Aku hanya ingin menemanimu, Mas, jawabku lirih, suaraku serak karena menahan gejolak emosi. Itu adalah kebenaran awalku, alasan suciku sebelum semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Aku istrimu. Apa salah jika seorang istri ingin mendampingi suaminya? Doni tertawa sinis, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Istriku? Jangan membuatku tertawa, Anissa, lihat dirimu. Ia menunjukku dari atas ke bawah dengan tatapan jijik. Dengan baju kampungan begini? Dengan penampilan seperti ini? Kamu pikir kamu pantas bersanding denganku di tempat ini? Setiap kata-katanya adalah belati yang ia hunuskan berulang kali ke jantungku. Lihat Rina. Lanjutnya, matanya berkilat-kilat saat menyebut nama itu. Dia cerdas. Dia berkelas, dia tahu bagaimana cara membawa diri. Dia wanita yang pantas bersanding denganku. Dia yang membantuku mendapatkan koneksi, bukan kamu yang hanya bisa berdiam diri di dapur. Jadi itu masalahnya. Aku adalah sebuah aib. Kesederhanaanku, yang dulu ia puji sebagai pesona terbesarku, kini telah menjadi noda memalukan yang harus ia sembunyikan. Duniaku yang kubangun di sekelilingnya, ternyata hanyalah sebuah sangkar kecil yang menghalanginya untuk terbang lebih tinggi bersama wanita lain.
Air mataku akhirnya menggenang di pelupuk mata, siap untuk tumpah. Jadi selama ini, aku hanya beban bagimu, Mas? Kamu sendiri yang bilang begitu, bukan aku, jawabnya dingin, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Ia melepaskan cengkeramannya dan mengambil langkah mundur, menciptakan jarak di antara kami seolah aku adalah sesuatu yang menjijikkan. Sekarang dengarkan aku baik-baik, katanya dengan nada final. Pergi dari sini. Sekarang juga. Pulang, dan jangan pernah muncul di hadapanku di acara seperti ini lagi. Kamu tidak pantas berada di sini. Orang sepertimu hanya akan mencoreng namaku. Kata-katanya begitu kejam, begitu final. Tidak ada lagi ruang untuk diskusi. Tidak ada lagi harapan. Ia tidak hanya mengusirku dari pesta, ia seolah mengusirku dari dunianya. Pergi, bentaknya lagi saat melihatku masih terdiam. Aku menatapnya, air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia melangkah maju lagi dan mendorong bahuku dengan cukup kuat. Cepat pergi. Dorongan fisik itu, sekecil apapun itu, adalah pemicunya. Itu adalah batas terakhir. Sesuatu di dalam diriku seakan patah. Rasa sakit yang meluap-luap, kesedihan yang tak tertahankan, dan cinta yang buta, semuanya lenyap dalam sekejap. Kosong. Lalu, kekosongan itu diisi oleh sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, keras, dan kuat seperti baja. Air mataku berhenti mengalir seketika. Aku mengusap pipiku yang basah dengan punggung tanganku. Aku mengangkat kepalaku dan menatap lurus ke mata Doni. Tatapanku pasti telah berubah, karena ia tampak sedikit terkejut dan mundur selangkah. Tatapan yang ia lihat bukan lagi tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seorang hakim yang siap menjatuhkan vonis. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Senyuman yang mungkin terlihat mengerikan di bawah cahaya lampu yang remang. Aib, katamu. Aku mengulang kata terakhirnya dengan suara yang tenang dan datar, suara yang tidak kukenali sebagai suaraku sendiri. Kau baru saja membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu, Doni Firmansyah. Tolls. Doni tampak bingung dengan perubahan sikapku yang drastis. Amukannya yang meledak-ledak kini berhadapan dengan ketenanganku yang ganjil, dan itu membuatnya kehilangan momentum. Ia mengerutkan kening, mencoba membaca ekspresi baruku yang tidak lagi menunjukkan rasa sakit atau ketakutan, melainkan sesuatu yang tidak bisa ia definisikan. Apa maksudmu? Kamu mengancamku, cibirnya, mencoba mendapatkan kembali kendalinya, meskipun ada nada ragu dalam suaranya. Sudah kubilang, pergi sekarang sebelum aku benar-benar memanggil keamanan untuk menyeretmu keluar. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi. Aku tidak menjawab. Sebaliknya, aku merapikan gaunku yang sedikit kusut, meluruskan punggungku hingga tegak sempurna, dan berjalan melewatinya. Aku tidak berjalan ke arah pintu keluar seperti yang ia perintahkan. Aku berjalan kembali menuju jantung pesta, ke arah keramaian yang gemerlap. Hei, kamu mau kemana? Anissa, panggil Doni, suaranya terdengar panik. Ia mengikutiku dari belakang, mencoba meraih lenganku, namun aku bergerak lebih cepat. Langkahku mantap dan penuh tujuan. Orang-orang yang tadi memandangku dengan hinaan, kini menatapku dengan heran saat aku berjalan lurus melintasi ruangan. Aku tidak lagi menunduk. Aku menatap lurus ke depan, mataku tertuju pada satu titik. Panggung kecil di sudut ruangan tempat seorang MC sedang membacakan beberapa pengumuman dengan suara ceria. Di belakangnya, sebuah spanduk besar bertuliskan, Pesta Tahunan Berkah Maju Group, terpampang dengan megah. Ironis sekali, saat aku semakin dekat ke panggung, Doni berhasil menyusulku. Anissa, hentikan. Jangan berbuat gila. Bisiknya dengan marah, mencoba menghalangi jalanku. Rina, yang melihat keributan kecil itu dari kejauhan, mulai berjalan mendekat dengan wajah khawatir sekaligus kesal. Aku tidak mempedulikan mereka. Dengan gerakan cepat yang tidak terduga, aku naik atas panggung yang hanya beberapa langkah tingginya. MC yang sedang berbicara terkejut dan berhenti di tengah kalimat. Musik yang mengalun lembut seketika berhenti atas isyarat seorang teknisi yang bingung. Seluruh aktivitas di dalam ballroom itu terhenti. Ratusan pasang mata kini serempak tertuju padaku, wanita bergaun krem sederhana yang berdiri di bawah sorotan lampu panggung. Keheningan total menyelimuti ruangan. Dari atas panggung, aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Wajah-wajah yang terkejut, bingung, dan ingin tahu. Dan di antara kerumunan itu, aku melihat wajah Doni yang pucat pasi seperti kertas, dan Rina yang menatapku dengan horor. Mereka tahu aku akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan malam sempurna mereka. Aku meraih mikrofon dari penyangganya. Benda itu terasa dingin dan berat di tanganku.
Aku menarik napas dalam-dalam, bukan karena gugup, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan yang kusiapkan untuk badai yang akan datang. Selamat malam semuanya, sapaku. Suaraku, yang diperkuat oleh pengeras suara, terdengar jelas, tenang, dan tanpa getar sedikit pun. Suara itu menggema ke setiap sudut ruangan, menuntut perhatian penuh. Maaf mengganggu pesta Anda sekalian. Aku berhenti sejenak, membiarkan ketegangan di ruangan itu meningkat. Mataku menyapu seluruh hadirin, sebelum akhirnya berhenti dan mengunci tatapanku pada Doni. Perkenalkan, pria di sana, kataku sambil menunjuk lurus ke arah Doni, membuatnya menjadi pusat perhatian. Semua orang mengikuti arah telunjukku. Doni tampak ingin ditelan bumi. Pria yang mengenakan jas mahal dan dasi sutra biru itu, Doni Firmansyah, yang beberapa saat lalu dengan bangganya memperkenalkan saya kepada atasannya sebagai pembantunya. Suara gumaman terkejut dan tidak percaya langsung menyebar seperti api di seluruh ruangan. Orang-orang mulai berbisik, saling pandang, lalu kembali menatap Doni dengan ekspresi yang berubah total. Kenyataannya, lanjutku dengan nada yang lebih tegas, pria itu adalah suami saya. Gempar. Suasana yang tadinya hanya bisik-bisik kini berubah menjadi riuh. Pernyataanku adalah sebuah bom yang meledak di tengah pesta mereka. Dan dia, aku melanjutkan, tidak memberikan jeda bagi siapapun untuk mencerna informasi itu. Suami saya, Doni Firmansyah, baru saja menghina saya, mempermalukan saya, bahkan mendorong saya dan mengusir saya dari pesta ini. Alasannya? Karena menurutnya, penampilan saya yang sederhana ini adalah sebuah aib yang tidak pantas bersanding dengannya di acara megah milik perusahaan terhormat ini. Aku berhenti lagi, menatap wajah Doni yang kini dipenuhi campuran antara amarah dan ketakutan yang luar biasa. Ia tampak ingin menyangkal, tapi lidahnya keluh. Tapi ada satu hal kecil yang lupa suamiku ketahui tentang pembantu ini, kataku, kini dengan nada suara yang mulai menajam, mengandung kekuatan yang selama ini kupendam. Mungkin sudah saatnya aku memperkenalkan diri dengan benar kepada Anda semua, para karyawan, manajer, dan jajaran direksi dari perusahaan ini. Aku berdiri lebih tegak, dagu terangkat, menatap mereka semua dengan tatapan yang tak tergoyahkan. Nama lengkap saya, Anissa Widya Atmaja. Putri tunggal dari almarhum Bapak Hartono Widya Atmaja, pendiri Berkah Maju Group. Keheningan yang terjadi setelah aku mengucapkan nama lengkapku adalah jenis keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan karena bingung, melainkan keheningan yang syarat akan keterkejutan absolut. Nama, Widya Atmaja, adalah nama keramat di perusahaan ini. Nama sang pendiri legendaris yang fotonya terpajang di lobi utama. Untuk sesaat, tidak ada yang bergerak. Ratusan orang hanya bisa menatapku dengan mulut sedikit terbuka, mencoba menghubungkan wajah sederhanaku dengan nama besar yang baru saja kuucapkan. Kemudian, tawa pecah. Bukan tawa dari semua orang, tapi tawa yang paling menyakitkan datang dari Doni dan Rina. Mereka tertawa gugup pada awalnya, lalu tawa itu menjadi lebih keras, seolah menganggap ini adalah lelucon paling absurd yang pernah mereka dengar. "Kamu sudah gila?" teriak Doni dari tempatnya berdiri, wajahnya merah padam karena malu dan marah. "Dasar wanita gila. Jangan percaya padanya. Dia stres karena saya tinggal ke pesta. Dia pasti mengarang semua ini." Rina ikut menimpali, "Benar? Mana mungkin pewaris Berkah Maju Group berpenampilan seperti ini? Jangan-jangan dia penyusup. Keamanan. Panggil keamanan." Beberapa orang mulai ikut ragu. Pernyataanku memang terdengar terlalu luar biasa untuk menjadi kenyataan. Aku sudah menduga reaksi ini. Karena itu, aku tetap tenang. Aku tidak perlu berdebat dengan mereka. Aku hanya perlu membuktikannya. Aku mengeluarkan ponselku dari saku gaunku yang sederhana, sebuah ponsel yang tidak terlihat mewah namun memiliki akses tak terbatas. Dengan gerakan yang tenang, aku menekan sebuah nomor panggilan cepat di layar. Aku sengaja mengaktifkan mode loudspeaker agar semua orang bisa mendengar. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum sebuah suara berat yang berwibawa dan sangat dikenal di perusahaan menjawab. "Selamat malam, Nona Anissa. Ada yang bisa saya bantu?" Seluruh jajaran manajer senior dan direksi langsung mengenali suara itu. Itu adalah suara Pak Budi Santoso, direktur utama yang menjabat saat ini, tangan kanan kepercayaan almarhum ayahku. "Selamat malam, Pak Budi," jawabku dengan tenang. "Saya harap saya tidak mengganggu. Bisakah Bapak datang ke ballroom utama sekarang? Tolong bawa serta salinan dokumen pengesahan waris atas nama saya, dan juga kartu identitas dewan direksi saya. Ada sedikit kesalahpahaman di sini yang perlu diluruskan." "Tentu saja, Nona. Saya segera ke sana," jawab Pak Budi tanpa keraguan sedikit pun.
Sambungan teleponku tutup. Suasana di ruangan itu kini berubah total. Keraguan mulai berganti menjadi rasa penasaran yang luar biasa. Wajah Doni dan Rina berubah dari tawa mengejek menjadi horor murni. Mereka tahu siapa Pak Budi. Jika direktur utama sendiri yang datang, maka ini bukanlah lelucon. Kurang dari 2 menit kemudian, pintu utama ballroom terbuka. Pak Budi yang berusia akhir 50-an, dengan setelan jas paling rapi dan aura yang sangat dihormati, berjalan masuk dengan langkah cepat. Di belakangnya, beberapa staf senior mengikuti dengan wajah tegang. Ia tidak mempedulikan orang lain. Matanya langsung tertuju ke panggung, ke arahku. Saat tiba di depan panggung, ia melakukan sesuatu yang membuat seluruh isi ruangan menahan napas. Ia membungkukkan badannya dengan hormat. "Nona Anissa, maaf saya terlambat. Ini dokumen yang Anda minta," katanya sambil menyerahkan sebuah map kulit tebal kepada asistennya, yang kemudian dengan sigap menghubungkan proyektor ke laptop dan menampilkan isi dokumen itu di layar besar di belakang panggung. Di layar itu, terpampang dengan jelas akta notaris, surat wasiat, dan struktur kepemilikan saham Berkah Maju Group. Dan di sana, di puncak tertinggi, tertulis nama, Anissa Widiatmaja, pemilik sah dan pemegang saham mayoritas. Wajah Doni menjadi putih seperti kapas. Lututnya lemas, ia hampir tersungkur jika tidak berpegangan pada sebuah meja. Rina gemetar hebat, wajahnya yang tadi angkuh kini dipenuhi ketakutan. Aku mengambil mikrofon kembali. Sebelumnya, suami saya dan selingkuhannya ini memperlakukan saya seperti pembantu. Mereka menyuruh saya mengambilkan minum, dan bahkan menyuruh saya membersihkan lantai. Kataku, suaraku dingin menggema di ruangan yang kini senyap seperti kuburan. Aku menatap Rina yang gemetar. "Nona Rina, tadi Anda menjentikan jari dan menyuruh saya mengambil minum, bukan? Sekarang, coba Anda lakukan lagi." Rina membeku, matanya membelalak ngeri. "Saya? Ayo lakukan," bentakku, menggunakan otoritas yang baru saja kutegaskan. Suaraku begitu kuat hingga membuat Rina tersentak kaget. Dengan tangan gemetar hebat, ia berjalan terseok-seok ke bar, mengambil segelas air, dan membawanya ke arahku dengan kepala tertunduk dalam, menyerahkannya seperti seorang hamba. Aku menerima gelas itu, lalu menatap Doni yang masih terpaku. "Dan kau, suamiku, kau tega menjatuhkan minuman dan menyuruh istrimu sendiri membersihkannya dengan tisu di hadapan semua orang." Aku sengaja menyenggol gelas di tanganku, menumpahkan isinya di dekat sepatu kulit mahal Doni yang kini terasa tidak ada harganya. Aku lalu melemparkan beberapa lembar tisu ke lantai. "Sekarang, bersihkan. Sama seperti yang kau perintahkan padaku tadi. Berlutut dan bersihkan." Doni menatap sekeliling dengan putus asa, mencari pertolongan, namun semua orang hanya menatapnya dengan pandangan campuran antara jijik, kasihan, dan penghakiman. Harga dirinya telah dilucuti habis-habisan. Dengan tubuh gemetar karena malu dan takut yang amat sangat, Doni berlutut. Tangannya yang biasa digunakan untuk menandatangani dokumen penting, kini memungut tisu dan mulai membersihkan tumpahan air di lantai, di hadapan ratusan koleganya. Pemandangan itu adalah sebuah karma yang disajikan dengan begitu cepat dan brutal. Setelah Doni selesai, aku berdiri menjulang di hadapannya yang masih berlutut. Aku mengambil 2 gelas air mineral penuh dari meja terdekat. Aku berjalan dengan anggun ke arah Doni dan Rina yang mematung ketakutan. "Untuk kebohonganmu," kataku sambil menyiram seluruh isi gelas ke wajah Doni yang masih tertunduk. "Dan untuk kesombonganmu," lanjutku, menyiramkan gelas kedua ke kepala Rina dari ujung rambut hingga ujung kaki. Gaun merahnya yang mewah kini basah kuyup dan lepek. Riasannya yang sempurna luntur berantakan, memperlihatkan wajahnya yang pucat dan menyedihkan. Aku meletakkan gelas kosong itu dengan keras di atas meja, menciptakan bunyi yang mengagetkan. Aku menatap mereka berdua, yang kini basah, terhina, dan hancur, dengan tatapan paling dingin yang bisa kuberikan. Detik ini juga, aku mengumumkan dengan suara yang bergema di seluruh ruangan, "Kalian berdua, saya pecat." Kata, "pecat," yang kuucapkan menggema di seluruh penjuru ballroom, menjadi vonis final yang tak terbantahkan. Untuk sesaat, Doni dan Rina masih belum sepenuhnya memproses apa yang terjadi. Mereka hanya bisa menatapku dengan mata terbelalak, basah kuyup dan gemetar. Ekspresi mereka adalah campuran horor, penyesalan, dan ketidakpercayaan. Mereka mungkin masih berharap ini semua hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, aku tidak memberi mereka waktu untuk berharap. Dengan satu anggukan kepala dariku ke arah kepala keamanan yang sejak tadi berdiri tegang di sisi ruangan, mimpi buruk mereka berubah menjadi kenyataan yang brutal. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap langsung bergerak maju dengan sigap dan tanpa keraguan. Mereka berjalan melewati kerumunan tamu yang secara otomatis memberi jalan,
seolah sedang membuka jalan bagi Algojo. Para petugas itu tiba di hadapan Doni dan Rina. Tanpa sepatah kata pun, mereka masing-masing mencengkeram lengan atas Doni dan Rina dengan pegangan yang kuat dan profesional. "Lepaskan. Jangan sentuh aku. Aku manajer di sini," teriak Doni, mencoba meronta. Sisa-sisa arogansinya mencoba melawan, namun tenaganya seolah terkuras habis. Suaranya terdengar panik dan putus asa. "Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Doni, lakukan sesuatu," jerit Rina, wajahnya yang luntur karena air mata dan riasan kini terlihat panik luar biasa. Ia menatap Doni, menuntut pertolongan yang tidak akan pernah datang. Petugas keamanan tidak bergeming. Mereka mulai menyeret paksa kedua orang yang kini telah kehilangan segalanya itu. Mereka diseret melewati lantai marmer yang basah karena ulah mereka sendiri, melewati ratusan pasang mata yang kini tidak lagi menatap dengan iri atau kagum, melainkan dengan tatapan dingin penuh penghakiman. Penghinaan ini jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan pekerjaan. Mereka dilucuti dari status sosial dan harga diri mereka di hadapan seluruh dunia profesional mereka. Pesta yang tadinya gemerlap kini berubah menjadi sebuah pengadilan publik. Semua orang hanya diam menyaksikan drama kejatuhan yang begitu cepat dan dramatis itu. Pintu utama ballroom terbuka, dan Doni serta Rina dilemparkan keluar menuju lobi hotel yang terang benderang, menjadi tontonan bagi para tamu hotel lain yang terkejut. Pintu itu kemudian tertutup kembali, seolah sedang menutup sebuah babak yang kotor dan memalukan. Di dalam, aku masih berdiri di atas panggung, menatap pintu yang baru saja tertutup. Aku tidak merasakan kemenangan, yang kurasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Badai telah berlalu, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Pak Budi mendekatiku di atas panggung. "Nona Anissa, Anda baik-baik saja?" tanyanya dengan nada khawatir. Aku mengangguk pelan. "Saya baik-baik saja, Pak. Tolong pastikan semua prosedur pemecatan mereka diurus malam ini juga. Blokir kartu akses perusahaan mereka, tarik semua fasilitas kantor, termasuk mobil dan apartemen yang ditempati Doni. Pastikan besok pagi, mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Berkah Maju Group," perintahku dengan suara yang datar namun tegas. "Baik, Nona. Akan saya laksanakan segera," jawab Pak Budi, lalu ia segera menghubungi beberapa orang melalui teleponnya untuk menjalankan perintahku. Sementara itu, di luar hotel, karma instan yang kurencanakan mulai berjalan. Doni dan Rina, yang masih basah dan terhina, didorong keluar dari lobi oleh keamanan hotel hingga ke trotoar jalanan yang ramai. Mereka terlempar ke dunia nyata tanpa persiapan apapun. "Ini semua salahmu," jerit Rina histeris, menunjuk wajah Doni. "Kalau saja kamu tidak sebodoh itu. Mengakui istrimu sebagai pembantu? Apa yang ada di otakmu?" "Salahku? Kamu yang terus menekan aku. Kamu yang menyuruhku mengambilkan minum. Kamu menikmati saat dia dipermalukan," balas Doni tak kalah sengit. Topeng pria sukses dan wanita elegannya telah luntur, memperlihatkan sifat asli mereka yang egois dan saling menyalahkan. Pertengkaran hebat mereka di trotoar menarik perhatian orang-orang yang lewat. Mereka yang tadinya adalah pasangan serasi di dalam pesta, kini menjadi tontonan menyedihkan di pinggir jalan. Doni mencoba mengeluarkan ponselnya untuk memesan taksi, namun ia baru sadar dompet dan ponsel Rina tertinggal di dalam tas tangan yang ada di meja pesta. "Tasku. Ponsel dan dompetku ada di dalam," pekik Rina panik. Doni mencoba menelepon bank dari ponselnya untuk memblokir kartu kredit Rina, namun sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya. Email resmi dari Departemen HR Berkah Maju Group. Judulnya, Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja. Di dalamnya tertulis bahwa seluruh fasilitas, termasuk akses ke rekening gaji dan tunjangan, telah dibekukan efektif saat itu juga. Saat kepanikan mulai melanda, ponsel Doni berdering. Sebuah nomor yang tidak ia kenal. Dengan harapan tipis, ia mengangkatnya. "Selamat malam, dengan Bapak Doni Firmansyah?" Suara di seberang terdengar formal. "Kami dari pihak bank. Kami ingin menginformasikan bahwa atas permintaan dari pemilik utama rekening gabungan, Ibu Anissa Widiatmaja, rekening dengan nomor sekian-sekian telah dibekukan. Seluruh aset atas nama beliau juga telah diamankan sepenuhnya. Bapak tidak lagi memiliki akses apapun terhadap dana tersebut." Doni terdiam, ponsel masih menempel di telinganya. Wajahnya berubah semakin pucat. Ia menatap Rina, lalu menatap gedung hotel yang menjulang tinggi, kemudian menatap jalanan yang ramai. Mereka benar-benar terdampar. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa tempat tinggal, dan tanpa harga diri. Mereka tidak punya apa-apa lagi selain pakaian basah yang melekat di badan dan rasa malu yang tak terhingga. 1 tahun berlalu sejak malam yang mengubah segalanya. Waktu berjalan, menyembuhkan luka dan menumbuhkan kekuatan baru.
Aku tidak lagi bersembunyi di balik kesederhanaan. Aku menerima takdir dan tanggung jawabku. Aku, Anissa Widiatmaja, kini duduk di kursi CEO Berkah Maju Group, kursi yang dulu pernah diduduki oleh almarhum ayahku. Ruang kerja yang dulu terasa asing dan mengintimidasi, kini menjadi rumah keduaku. Aku belajar dengan cepat, dibimbing oleh Pak Budi dan para direksi yang loyal pada warisan ayahku. Kepemimpinanku membawa angin segar bagi perusahaan. Aku mengutamakan kesejahteraan karyawan dan integritas, dua hal yang mulai luntur di bawah manajemen sebelumnya. Keputusanku yang tegas namun adil membuatku dihormati, bukan ditakuti. Wajahku kini sering muncul di sampul majalah bisnis, bukan sebagai sosialita, melainkan sebagai salah satu pemimpin wanita paling berpengaruh di negeri ini. Aku telah menemukan tahtaku yang sebenarnya, tahta yang dibangun bukan dari warisan semata, melainkan dari kerja keras, keteguhan, dan kemampuan untuk bangkit dari kehancuran. Aku bahagia. Aku utuh. Aku kuat. Di sisi lain kota, di sebuah gang sempit yang becek dan berbau apak, kehidupan berjalan dengan sangat berbeda. Di sebuah kamar kontrakan petak yang pengap, di mana cat dindingnya mengelupas dan atapnya sering bocor saat hujan, Doni dan Rina menjalani hari-hari mereka. Kemewahan yang pernah mereka puja kini, hanya menjadi kenangan pahit yang menyiksa. Doni, yang dulu selalu tampil licin dengan kemeja mahal, kini bekerja sebagai buruh serabutan di sebuah proyek bangunan. Kulitnya menghitam terbakar matahari, tangannya yang dulu terawat kini kapalan dan kotor. Setiap hari ia mengangkat beban berat di bawah tatapan mandor yang galak, mendapatkan upah yang hanya cukup untuk makan sekali sehari. Wajahnya selalu masam, dipenuhi garis-garis penyesalan dan kebencian pada takdir. Ia membenci Rina yang dianggapnya sebagai sumber sial, namun ia terlalu pengecut untuk hidup sendirian. Rina, yang dulu selalu memamerkan kuku-kukunya yang terawat sempurna dan gaun-gaun rancangan desainer, kini bekerja sebagai pencuci piring di sebuah warung makan yang ramai dan kotor. Aroma bawang dan minyak jelantah melekat permanen di rambut dan pakaiannya. Tangannya yang dulu mulus kini kasar dan sering terluka karena sabun colek dan air panas. Setiap malam ia pulang ke kontrakan dengan tubuh lelah dan hati yang hampa, disambut oleh wajah masam Doni yang selalu menyalahkannya. Cinta dan nafsu yang dulu mengikat mereka telah lama mati, digantikan oleh kebencian dan ketergantungan yang menyedihkan. Mereka terjebak bersama dalam lingkaran penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Pertengkaran karena masalah sepele seperti uang belanja atau lauk makan menjadi menu harian mereka. Suatu sore, saat sedang beristirahat di depan kontrakannya, Doni melihat sebuah pemandangan yang menusuk jantungnya. Sebuah televisi 14 inci milik tetangga yang diletakkan di depan rumah, sedang menyiarkan sebuah program bincang-bincang bisnis. Dan di layar itu, terpampang wajahku. Wajah Anissa. Aku tersenyum dengan begitu anggun dan percaya diri, menjawab pertanyaan dari pembawa acara dengan cerdas dan lugas. Di bawah namaku tertulis, Anissa Widiatmaja, CEO Berkah Maju Group. Doni terpaku. Ia melihat wanita di layar itu, wanita yang begitu bersinar, kuat, dan dihormati. Lalu ia menatap tangannya sendiri yang kotor dan kapalan. Ia teringat malam itu, malam di mana ia menyebut wanita luar biasa itu sebagai pembantu. Malam di mana ia menukar berlian paling berharga di dunia, dengan sebuah batu kerikil yang ternyata beracun. Penyesalan yang begitu dalam dan menyesakan menghantamnya, membuatnya sulit bernapas. Rina yang baru pulang kerja melihat pemandangan yang sama. Ia berhenti di mulut gang, menatap layar televisi dengan mata kosong. Wajah wanita yang pernah ia hina dengan menjentikan jarinya, kini tersenyum dari puncak dunia, sementara ia terjebak di dasar jurang yang paling dalam. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi jalan kembali. Mereka berdua, Doni dan Rina, ditakdirkan untuk menghabiskan sisa hidup mereka dalam kemiskinan dan penderitaan. Bukan hanya miskin harta, tetapi juga miskin jiwa. Setiap hari mereka akan dihantui oleh bayangan kesuksesanku, sebuah pengingat abadi akan kesombongan dan pengkhianatan yang telah menghancurkan hidup mereka selamanya. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling memuaskan. Sementara aku membangun kembali istanaku, mereka akan selamanya mendekam di penjara penyesalan yang mereka bangun sendiri. Tentu saja. Di balik alur ceritanya yang dramatis dan memuaskan, kisah Tahta di Balik Daster menyimpan lapisan-lapisan pembelajaran yang mendalam dan relevan tentang sifat manusia, hubungan, nilai-nilai kehidupan, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Cerita ini bukan sekadar fantasi balas dendam, melainkan sebuah cermin yang memantulkan realitas sosial dan moral, menawarkan wawasan berharga bagi siapapun yang menyimaknya. Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai pembelajaran yang bisa kita ambil, yang membentang lebih dari 1.500 kata. 1. Kesia-siaan menilai seseorang dari penampilan luar.
Ini adalah pelajaran paling fundamental dan sentral dalam keseluruhan cerita. Kesalahan fatal yang dilakukan Donnie dan Rina, yang menjadi pemicu kehancuran mereka, adalah keyakinan buta bahwa penampilan luar adalah satu-satunya tolok ukur nilai seseorang. Mereka melihat gaun krem sederhana Anissa dan langsung menyimpulkan bahwa ia adalah sosok yang rendahan, tidak berpendidikan, miskin, dan tidak pantas berada di lingkungan mereka. Mereka terjebak dalam ilusi bahwa jas mahal, gaun desainer, dan perhiasan berkilauan adalah penanda superioritas. Cerita ini dengan brilian menghancurkan logika dangkal tersebut. Anissa, dalam kesederhanaannya, ternyata adalah sumber dari semua kemewahan yang mereka nikmati dan puja. Pesta megah tempat mereka berdiri, perusahaan yang memberikan Donnie jabatan dan gaji, gedung pencakar langit yang menjadi simbol statusnya, semuanya adalah milik wanita yang mereka hina sebagai pembantu. Ini adalah sebuah ironi yang begitu menusuk dan menjadi kritik tajam terhadap budaya masyarakat modern yang seringkali terobsesi dengan citra. Kita diajarkan bahwa kekayaan materi yang sesungguhnya dan kekuasaan sejati seringkali tidak berteriak. Ia bisa datang dalam keheningan, dalam balutan kerendahan hati, dan dalam sikap yang tidak pamer. Pembelajaran ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam, melampaui merek pakaian, model gawai, atau jenis kendaraan yang seseorang gunakan. Karakter, integritas, kecerdasan, dan kebaikan hati adalah aset yang tak ternilai yang tidak bisa dilihat hanya dengan mata telanjang. Donnie dibutakan oleh ambisinya hingga ia lupa bahwa wanita yang ia nikahi memiliki ketulusan dan kesetiaan yang jauh lebih berharga daripada semua koneksi bisnis yang bisa Rina tawarkan. Pada akhirnya, ia tidak hanya kehilangan akses terhadap kekayaan Anissa, tetapi ia juga kehilangan satu-satunya orang yang mencintainya tanpa syarat. Kisah ini menjadi pengingat abadi dari peribahasa, jangan menilai buku dari sampulnya. Karena sampul yang paling sederhana bisa jadi menyimpan kisah yang paling luar biasa. 2 bahaya mematikan dari kesombongan dan ambisi buta. Karakter Donnie adalah studi kasus yang sempurna tentang bagaimana kesombongan dan ambisi yang tidak terkendali dapat meracuni jiwa dan menghancurkan hidup seseorang. Ambisi itu sendiri bukanlah hal yang buruk. Ia adalah bahan bakar untuk kemajuan. Namun, ketika ambisi itu menjadi buta dan menghalalkan segala cara, ia berubah menjadi monster yang melahap nilai-nilai kemanusiaan. Donnie tidak lagi melihat pernikahannya sebagai sebuah ikatan cinta, melainkan sebagai sebuah beban sosial yang menghambat laju karirnya. Ia melihat Anissa bukan sebagai pasangan hidup, melainkan sebagai aksesori yang tidak sesuai dengan citra, manajer sukses, yang ingin ia proyeksikan. Kesombongannya membuatnya merasa berhak mendapatkan yang lebih baik, dalam definisinya, yang lebih glamor, lebih kaya, dan lebih berpengaruh seperti Rina. Ia merasa begitu tinggi hingga ia berani melabeli istrinya sendiri sebagai pembantu, sebuah tindakan puncak dari arogansi yang melupakan akar dan asal-usul hubungan mereka. Cerita ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah sebuah penyakit yang membutakan. Donnie begitu sibuk mendongak ke atas, mengejar status yang lebih tinggi, hingga ia tidak menyadari bahwa ia sedang berdiri di atas ladang berlian. Ia rela mengorbankan Anissa demi mendapatkan validasi dari kolega dan atasannya, tidak sadar bahwa semua orang yang ingin ia buat terkesan itu, pada akhirnya, adalah bawahan dari wanita yang ia injak-injak. Kejatuhannya yang instan dan total adalah konsekuensi langsung dari kesombongannya. Langit seolah runtuh menimpanya tepat saat ia merasa berada di puncak dunia. Ini adalah pelajaran keras bahwa semakin tinggi seseorang terbang dengan sayap kesombongan, semakin keras dan fatal ia akan jatuh. Hidup yang dibangun di atas kebohongan dan penindasan terhadap orang lain adalah pondasi yang sangat rapuh, yang hanya menunggu waktu untuk runtuh. 3. Kekuatan sejati bersemayam dalam integritas dan kerendahan hati. Anissa adalah antitesis dari Donnie dan Rina. Karakternya mengajarkan kita tentang kekuatan yang sesungguhnya. Di awal cerita, ia mungkin tampak lemah, penurut, dan naif. Namun, tindakannya didasari oleh sebuah prinsip yang kuat, integritas. Pilihannya untuk menyembunyikan identitasnya bukanlah karena ia minder, melainkan karena ia mencari sesuatu yang otentik, cinta yang tulus yang tidak didasari oleh status atau kekayaan. Ini adalah sebuah tindakan yang membutuhkan kekuatan karakter yang luar biasa. Kerendahan hatinya bukanlah sebuah kelemahan, melainkan sebuah pilihan sadar. Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, memasak untuk suaminya, merawat rumah, dan memberikan dukungan tulus. Namun, ketika integritas dan harga dirinya diinjak-injak secara brutal, cerita ini menunjukkan bahwa orang yang paling sabar sekalipun memiliki batasnya. Transformasi Anissa di pesta itu bukanlah perubahan dari lemah menjadi kuat. Melainkan, itu adalah momen di mana kekuatan yang selama ini ia simpan di dalam dirinya akhirnya dilepaskan. Ketenangannya saat menghadapi penghinaan, caranya merebut mikrofon, dan bagaimana ia mengeksekusi pembalasannya
dengan begitu dingin dan terstruktur menunjukkan kecerdasan dan ketegasan seorang pemimpin. Ia tidak berteriak histeris atau menangis tanpa arah. Ia menghadirkan bukti, membalikan penghinaan, dan menjatuhkan vonis dengan otoritas penuh. Ini mengajarkan kita bahwa kerendahan hati dan kekuatan bukanlah dua hal yang bertentangan. Justru, orang yang paling rendah hatilah yang seringkali menyimpan cadangan kekuatan paling besar. Mereka tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Tetapi ketika dipaksa, mereka akan menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya dengan cara yang tak terlupakan. 4. Hukum tabur tuai itu mutlak dan tak terhindarkan. Salah satu aspek paling memuaskan dari cerita ini adalah penegakan hukum karma atau tabur tuai yang begitu cepat dan setimpal. Setiap perbuatan jahat yang dilakukan Doni dan Rina dibalas dengan balasan yang serupa, hanya saja dengan skala yang jauh lebih besar dan permanen. Ini adalah pelajaran moral yang sangat kuat tentang akuntabilitas dan konsekuensi. Doni menyebut Anissa, pembantu, dan memerintahkannya. Sebagai balasannya, ia dipaksa untuk berlutut dan membersihkan lantai seperti seorang pesuruh di depan semua orang. Rina dengan angkuh menjentikan jarinya dan meminta diambilkan minum. Sebagai balasannya, ia disiram dengan air dan dipermalukan di hadapan publik yang sama. Mereka berdua ingin mengusir Anissa dari dunia glamor mereka. Pada akhirnya, merekalah yang diseret keluar dan dilemparkan ke jalanan, kehilangan akses ke dunia itu untuk selamanya.